Bagaimana jadinya jika sebuah kaum memiliki kekuatan luar biasa, tubuh yang tinggi dan kokoh, serta peradaban yang megah, namun justru hancur karena kesombongan mereka sendiri? Inilah kisah penuh pelajaran dari Nabi Hud AS, seorang nabi yang diutus untuk kaum Ad, bangsa yang dikenal sebagai salah satu kaum paling kuat dalam sejarah manusia, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana kesombongan bisa membawa kehancuran. Kaum Ad hidup di wilayah Al-Ahqaf, sebuah daerah yang subur dengan hamparan tanah luas dan sumber daya melimpah. Mereka membangun kota-kota megah dengan bangunan tinggi yang kokoh, sesuatu yang jarang dimiliki oleh kaum lain pada zamannya. Dengan tubuh yang kuat dan kemampuan yang luar biasa, mereka merasa tidak ada yang mampu menandingi kekuatan mereka. Bahkan, dalam kesombongan mereka, kaum Ad pernah berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Namun, di balik kemegahan dan kekuatan itu, mereka mulai melupakan Sang Pencipta. Mereka menyembah berhala, berbuat zalim, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah. Kekayaan dan kekuasaan telah membutakan hati mereka, hingga tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Melihat kondisi tersebut, Allah mengutus Nabi Hud AS dari kalangan mereka sendiri, agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Nabi Hud mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan, serta hidup dengan adil dan tidak sombong. Beliau mengingatkan bahwa semua kekuatan yang mereka miliki hanyalah titipan, dan jika disalahgunakan, maka akan menjadi sebab kehancuran mereka sendiri. Namun, ajakan itu tidak diterima dengan baik. Kaum Ad justru menertawakan dan meremehkan Nabi Hud. Mereka menganggap beliau sebagai orang yang lemah dan tidak pantas diikuti. Kesombongan telah menutup hati mereka hingga tidak ada lagi ruang untuk menerima kebenaran. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan tanpa iman akan membawa kehancuran, dan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Lalu bagaimana kelanjutan perjuangan Nabi Hud menghadapi kaum yang begitu keras kepala ini? Setelah diutus oleh Allah, Nabi Hud AS mulai menyampaikan dakwahnya kepada kaum Ad dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Beliau mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah semata, meninggalkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai pelindung, serta hidup dengan penuh keadilan dan tidak sombong. Nabi Hud mengingatkan bahwa semua kekuatan dan kemegahan yang mereka miliki bukanlah milik mereka sepenuhnya, melainkan karunia dari Allah yang harus disyukuri. Dengan bahasa yang lembut namun tegas, Nabi Hud berkata bahwa jika mereka beriman dan bertakwa, maka Allah akan menambah kekuatan mereka dan memberikan keberkahan yang lebih besar. Namun jika mereka tetap dalam kesesatan, maka kehancuran bisa datang kapan saja. Seruan ini bukan ancaman semata, melainkan bentuk kasih sayang agar kaumnya tidak terjerumus lebih jauh. Namun, reaksi kaum Ad justru sangat mengecewakan. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga mulai mengejek dan merendahkan Nabi Hud. Mereka berkata bahwa Nabi Hud hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun. Bahkan, sebagian dari mereka menuduh beliau sebagai orang yang gila dan pembawa kebohongan. Kesombongan telah menguasai hati mereka. Mereka merasa bahwa kekuatan fisik dan kejayaan peradaban adalah bukti bahwa mereka tidak mungkin dikalahkan atau dihancurkan. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Kalimat ini menjadi simbol betapa mereka telah melupakan kekuasaan Allah yang jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Tidak hanya itu, kaum Ad juga mulai menantang Nabi Hud. Mereka meminta bukti nyata atas ancaman yang disampaikan. Mereka berkata, "Jika benar akan ada azab, maka datangkanlah azab itu sekarang juga." Bagi mereka, semua peringatan Nabi Hud hanyalah cerita kosong yang tidak perlu ditakuti. Namun, di tengah semua penolakan itu, Nabi Hud tetap teguh. Beliau tidak membalas ejekan dengan kemarahan, melainkan terus berdakwah dengan sabar. Beliau percaya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran, sedangkan hidayah adalah milik Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran seringkali ditolak oleh mereka yang sudah tenggelam dalam kesombongan, dan tidak semua orang siap menerima nasihat, meskipun itu demi kebaikan mereka sendiri. Penolakan kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud AS tidak hanya berhenti pada ejekan, tetapi semakin berkembang menjadi kesombongan yang terang-terangan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki
Kekuatan fisik, kekayaan, dan bangunan megah adalah bukti bahwa mereka berada di posisi tertinggi dan tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Dengan penuh keangkuhan, mereka terus mengulang perkataan yang menunjukkan kesombongan mereka. Siapakah yang lebih kuat dari kami? Kalimat ini bukan sekedar ucapan, tetapi mencerminkan keyakinan dalam hati mereka bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi mereka. Bahkan, mereka mulai meremehkan kekuasaan Allah. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga menantang Nabi Hud secara langsung. Dengan nada mengejek, mereka berkata bahwa jika benar apa yang disampaikan Nabi Hud tentang azab Allah, maka segerakanlah azab itu. Mereka menganggap peringatan tersebut hanyalah ancaman kosong yang tidak akan pernah terjadi. Sebagian dari mereka bahkan menuduh Nabi Hud sebagai orang yang terkena gangguan atau kehilangan akal. Mereka tidak mampu menerima bahwa seorang dari kalangan mereka sendiri membawa pesan yang bertentangan dengan kebiasaan dan kepercayaan yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi mereka, mengikuti ajaran nenek moyang jauh lebih penting daripada mendengarkan kebenaran. Namun, di tengah semua celaan dan tantangan itu, Nabi Hud tetap berdiri teguh. Dengan penuh keyakinan, beliau menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang menyampaikan pesan dari Allah. Beliau tidak mencari keuntungan pribadi, tidak pula ingin berkuasa. Semua yang beliau lakukan semata-mata demi menyelamatkan kaumnya dari kehancuran yang pasti akan datang jika mereka terus membangkang. Nabi Hud juga mengingatkan bahwa kekuatan yang mereka banggakan itu tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Apapun yang diciptakan oleh manusia, sekuat apapun, tetaplah lemah dibandingkan dengan kehendaknya. Namun, kesombongan telah menutup hati kaum Ad, sehingga mereka tidak mampu memahami peringatan tersebut. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa kesombongan adalah awal dari kebinasaan. Ketika seseorang merasa paling kuat dan tidak membutuhkan kebenaran, maka saat itulah ia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri, meskipun ia belum menyadarinya. Melihat kaumnya yang semakin tenggelam dalam kesombongan, Nabi Hud AS menyampaikan peringatan terakhir dengan penuh kesungguhan. Beliau kembali mengajak kaum Ad untuk meninggalkan kesyirikan, berhenti berbuat zolim, dan kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Dengan suara yang tegas namun penuh kepedulian, Nabi Hud mengingatkan bahwa segala nikmat yang mereka miliki, kekuatan, kekayaan, dan kemegahan bisa saja dicabut kapan saja. Beliau menegaskan bahwa jika mereka tetap dalam kesombongan dan terus menolak kebenaran, maka azab Allah pasti akan datang dan tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Namun, seperti sebelumnya, kaum Ad tetap keras hati. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga semakin meremehkan peringatan tersebut. Mereka merasa aman dengan kekuatan yang mereka miliki, dan menganggap bahwa ancaman itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda azab mulai terlihat. Langit yang biasanya cerah perlahan berubah menjadi gelap. Awan tebal mulai menggantung di atas negeri mereka. Udara terasa berbeda, kering, panas, dan menyesakan. Hujan yang biasanya turun sebagai rahmat mulai menghilang, digantikan dengan kekeringan yang panjang. Hari demi hari berlalu tanpa setetes hujan pun. Tanah yang subur mulai retak, tanaman mengering, dan kehidupan perlahan berubah menjadi sulit. Kaum Ad mulai merasakan kegelisahan, tetapi kesombongan masih menahan mereka untuk menyadari bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Hingga suatu hari, mereka melihat gumpalan awan besar di kejauhan. Awan itu tampak gelap dan tebal, seolah-olah membawa hujan yang telah lama mereka nantikan. Dengan penuh harapan, mereka berkata bahwa inilah awan yang akan membawa hujan dan mengakhiri kekeringan yang mereka alami. Namun, mereka tidak menyadari bahwa awan itu bukanlah rahmat, melainkan awal dari azab yang telah lama diperingatkan. Apa yang mereka harapkan sebagai keselamatan justru menjadi jalan menuju kehancuran. Sementara itu, Nabi Hud dan para pengikutnya telah memahami tanda tersebut. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, mereka bersiap menjauh, karena mereka tahu bahwa janji Allah pasti akan terjadi. Kisah ini mengajarkan bahwa peringatan sering datang sebelum kehancuran. Namun,
hanya orang-orang yang beriman dan mau merenung yang mampu menyadarinya. Awan gelap yang disangka membawa hujan oleh kaum Ad ternyata bukanlah rahmat, melainkan awal dari kehancuran. Di bawah langit yang semakin pekat, angin mulai berhembus dengan kencang. Apa yang awalnya terasa seperti angin biasa, perlahan berubah menjadi badai dahsyat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat itulah janji Allah benar-benar terjadi. Nabi Hud AS telah memperingatkan kaumnya berkali-kali, namun mereka tetap menolak dan bahkan menantang datangnya azab. Kini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya. Angin yang datang bukan sekadar hembusan biasa, melainkan angin yang sangat kuat dan dingin, menghantam dengan kekuatan luar biasa. Badai itu berlangsung terus-menerus, siang dan malam, tanpa henti. Rumah-rumah yang mereka bangun dengan megah mulai runtuh, pohon-pohon tumbang, dan segala sesuatu yang mereka banggakan hancur dalam sekejap. Kaum Ad yang dahulu merasa paling kuat, kini tidak berdaya. Tubuh mereka yang besar dan kokoh tidak mampu melawan kekuatan angin yang datang dari arah yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka berlari mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Angin itu menghantam, mengangkat, dan melemparkan mereka seperti benda ringan. Hari demi hari, badai itu terus berlangsung. Negeri yang dahulu penuh kemegahan berubah menjadi tempat kehancuran dan kehampaan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kekuatan yang bisa mereka banggakan. Semua sirna dalam waktu yang singkat. Sementara itu, Nabi Hud dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Mereka berada di tempat yang aman, terlindungi dari azab yang melanda kaum yang ingkar. Ini menjadi bukti bahwa Allah selalu menjaga orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Kesombongan, sekecil apapun jika terus dipelihara, akan membawa manusia pada kehancuran. Kisah kaum Ad mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki hari ini, kekuatan, harta, atau jabatan, semuanya bisa hilang dalam sekejap jika tidak disertai dengan iman dan rasa syukur. Di tengah dahsyatnya badai yang meluluh lantahkan kaum Ad, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang beriman. Nabi Hud AS dan para pengikutnya telah lebih dahulu menjauhi dari tempat turunnya azab. Dengan penuh keyakinan, mereka mengikuti perintah Allah, dan itulah yang menjadi sebab keselamatan mereka. Ketika badai akhirnya meredah, yang tersisa hanyalah kehancuran dan kesunyian. Negeri yang dahulu megah, kini berubah menjadi tanah tandus yang sepi, tanpa kehidupan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kebanggaan atas kekuatan. Semua yang mereka banggakan telah hilang, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Nabi Hud memandang kejadian itu dengan hati yang penuh keharuan. Sebagai seorang nabi, beliau tidak pernah menginginkan kehancuran bagi kaumnya. Beliau telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka, mengajak, menasehati, dan memperingatkan dengan penuh kesabaran. Namun, ketika mereka terus menolak kebenaran, maka ketetapan Allah pun berlaku. Keselamatan Nabi Hud dan para pengikutnya menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Di saat yang sama, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa setiap peringatan yang datang adalah bentuk kasih sayang dari Allah, agar manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, iman adalah pelindung terbaik dalam kehidupan. Ketika seseorang berpegang teguh pada kebenaran, Allah akan memberikan jalan keselamatan, bahkan di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan adalah sumber kehancuran. Kaum Ad tidak hancur karena kelemahan, tetapi justru karena mereka merasa terlalu kuat. Mereka lupa bahwa di atas segala kekuasaan manusia, ada kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ketiga, kita belajar bahwa setiap peringatan memiliki tujuan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Namun, jika peringatan itu diabaikan, maka akibatnya akan menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Hud dan para pengikutnya melanjutkan kehidupan mereka.
membawa pelajaran besar dari peristiwa tersebut. Kisah ini menjadi bukti bahwa jalan kebenaran mungkin tidak mudah, tetapi selalu membawa keselamatan bagi siapapun yang menjalaninya. Kisah Nabi Hud AS dan kaum Ad bukan hanya cerita masa lalu, tetapi memiliki makna yang sangat dalam untuk kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi pada kaum Ad seolah menjadi gambaran bagaimana manusia bisa terlena oleh kekuatan, kekayaan, dan kesuksesan, hingga melupakan nilai-nilai kebenaran. Salah satu pelajaran paling penting adalah tentang bahaya kesombongan. Kaum Ad hancur bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka merasa terlalu kuat. Dalam kehidupan sekarang, kesombongan bisa muncul dalam berbagai bentuk, merasa paling pintar, paling kaya, atau paling berkuasa. Tanpa disadari, sikap ini bisa menjauhkan kita dari kebenaran dan membuat kita meremehkan orang lain. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur. Semua nikmat yang kita miliki, kesehatan, rezeki, kemampuan, adalah pemberian dari Allah. Jika tidak disyukuri, nikmat tersebut bisa berubah menjadi ujian yang justru membawa kita pada kesalahan. Kaum Ad memiliki segalanya, tetapi mereka lupa bersyukur hingga akhirnya kehilangan semuanya. Pelajaran lainnya adalah tentang sikap terhadap nasihat. Banyak orang saat ini sulit menerima kritik atau peringatan, terutama jika itu datang dari orang yang dianggap setara. Kaum Ad menolak Nabi Hud karena mereka tidak ingin mengubah kebiasaan mereka. Mereka lebih memilih mengikuti tradisi lama daripada menerima kebenaran. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau harta, tetapi pada iman dan ketaatan. Apapun yang dimiliki manusia di dunia ini bersifat sementara. Hanya iman dan amal baik yang akan menjadi bekal yang sesungguhnya. Tidak kalah penting, kita belajar bahwa peringatan dalam hidup sering datang dalam bentuk hal-hal kecil, kegagalan, kesulitan, atau teguran dari orang lain. Jika kita mau merenung, itu semua bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum datang sesuatu yang lebih besar. Akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa kebenaran mungkin tidak selalu mudah diterima, tetapi selalu membawa keselamatan. Sedangkan kebatilan mungkin terlihat nyaman dan menguntungkan, tetapi pada akhirnya hanya akan membawa penyesalan. Kisah Nabi Hud AS adalah pengingat bagi kita semua untuk tetap rendah hati, bersyukur, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kisah Nabi Hud AS dan kaum Ad seharusnya tidak hanya kita dengar sebagai cerita, tetapi kita jadikan sebagai cermin untuk diri sendiri. Karena tanpa disadari, sifat-sifat kaum Ad bisa saja ada dalam kehidupan kita hari ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Coba kita renungkan sejenak. Apakah kita pernah merasa lebih hebat dari orang lain? Apakah kita pernah meremehkan nasihat hanya karena datang dari orang yang kita anggap tidak lebih baik dari kita? Atau mungkin kita pernah merasa bahwa apa yang kita miliki adalah hasil usaha kita sendiri, tanpa menyadari bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah. Kaum Ad dahulu tidak langsung hancur begitu saja. Mereka diberi kesempatan, diberi peringatan, bahkan diutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Namun mereka memilih untuk mengabaikan semua itu. Kesombongan membuat mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk, hingga akhirnya mereka kehilangan segalanya. Dalam kehidupan sekarang, mungkin kita tidak menghadapi badai seperti kaum Ad, tetapi bukan berarti kita bebas dari peringatan. Setiap kesulitan, kegagalan, atau masalah yang datang, bisa jadi adalah cara Allah mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Refleksi terbesar dari kisah ini adalah tentang kerendahan hati dan kesadaran diri. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang selalu membutuhkan petunjuk, dan tidak pernah lepas dari kesalahan. Ketika seseorang memiliki kerendahan hati, ia akan lebih mudah menerima kebenaran dan memperbaiki diri. Kisah ini juga mengajarkan bahwa menunda untuk berubah adalah kesalahan besar. Kaum Ad terus menunda, merasa masih punya waktu, hingga akhirnya waktu itu benar-benar habis. Penyesalan pun datang ketika semuanya sudah terlambat. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan yang masih ada untuk memperbaiki diri. Mulai dari hal kecil, bersikap rendah hati, menerima nasihat, dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena pada akhirnya,
Yang akan menyelamatkan kita bukanlah kekuatan atau kekayaan, tetapi hati yang tunduk kepada Allah dan keinginan untuk terus menjadi lebih baik. Kisah Nabi Hud AS dan kaum Ad bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan hidup yang kita hadapi setiap hari. Kaum Ad telah diberi segalanya, kekuatan, kekayaan, dan kejayaan, namun mereka memilih kesombongan. Dan dari pilihan itulah, kehancuran mereka bermula. Sekarang, coba kita renungkan. Jika kita berada di posisi mereka, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menerima kebenaran dan berubah? Ataukah kita akan tetap bertahan dalam kenyamanan, meskipun itu salah? Seringkali dalam hidup, kita dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Menjadi jujur saat orang lain curang, tetap rendah hati saat memiliki kelebihan, atau menerima nasihat saat ego kita terusik, semua itu membutuhkan keberanian. Namun justru disitulah nilai kita sebagai manusia diuji. Kisah ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk berubah tidak selalu panjang. Kaum Ad telah diberi banyak kesempatan, tetapi mereka terus menunda. Mereka merasa masih punya waktu, hingga akhirnya waktu itu benar-benar habis. Saat azab datang, tidak ada lagi kesempatan kedua. Dalam kehidupan kita, mungkin peringatan datang dalam bentuk yang lebih halus, kegagalan, kehilangan, atau kesulitan. Itu bukan sekedar masalah, tetapi bisa jadi cara Allah mengingatkan kita agar kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita baru menyadari semuanya ketika sudah terlambat. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum Ad yang menyesal setelah semuanya berakhir. Selama kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk bernafas, maka pintu untuk berubah selalu terbuka. Ingatlah, kekuatan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita bersikap di hadapan Allah. Apakah kita tetap rendah hati atau justru menjadi sombong? Apakah kita bersyukur atau merasa semuanya adalah hasil usaha kita semata? Kisah ini adalah pengingat bahwa pada akhirnya setiap manusia akan kembali kepadanya. Dan saat itu tiba, yang akan ditanya bukan seberapa kuat kita, tetapi seberapa benar kita menjalani hidup ini. Kisah Nabi Hud AS dan kaum Ad memberikan pelajaran yang begitu dalam tentang arti kehidupan. Bahwa sehebat apapun manusia, setinggi apapun pencapaiannya, semuanya tidak akan berarti jika tidak disertai dengan iman, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Kaum Ad telah menjadi bukti nyata bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi justru kekuatan itulah yang membuat mereka lupa diri. Mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk, hingga akhirnya mereka kehilangan segalanya dalam sekejap. Dari kisah ini, kita diajarkan bahwa kebenaran mungkin terasa berat, tetapi selalu membawa keselamatan. Sementara kebatilan mungkin terlihat mudah dan menguntungkan, namun pada akhirnya hanya akan membawa penyesalan. Nabi Hud AS telah menunjukkan kepada kita arti kesabaran, keteguhan, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi penolakan dan ejekan. Sekarang, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan mengambil pelajaran dari kisah ini? Ataukah kita akan mengabaikannya, seperti kaum terdahulu? Setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita mulai dari hal sederhana. Bersyukur atas nikmat yang ada, bersikap rendah hati, menerima nasihat, dan selalu berusaha berada di jalan yang benar. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah kekuatan atau kekayaan, tetapi amal baik yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan juga ke teman dan keluarga, karena satu kebaikan yang kamu sebarkan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.